Pernah cium kuku kaki sendiri nggak? Cium pantat kayak pernah, tapi Dulu sempat ngerasain cinlok nggak selama syuting? cilok kali. Halo, gue Lukman Sardi. Welcome to Question Box di USS Fit. Oke Mas Lukman, pertanyaan pertama, racikan kopi spesial kesukaan Babe apa? Sesimpel kopi hitam doang. Kalau gue tuh pencinta kopi hitam. Jadi kopi hitam tanpa gula, jadi nggak jarang banget ngeracik-racik. Kalaupun memang yang bentukannya pakai susu, lebih suka yang piccolo kecil gitu. That's too my favorite. Kopi hitam soalnya udah manis ya? Kopi hitam tuh harus pahit, karena kan hidup gue udah manis. Jadi kadang-kadang perlu yang pahit-pahit. Oke? Next question, gimana proses Lukman Sardi terpilih jadi Duta FFA? Kayaknya gue bayar makanya jadi kepilih jadi Duta FFI. Nggak, sebenarnya karena kan pertimbangannya mungkin kalau dari komite FFI itu bahwa dia temanya tahun ini kan citra. Makanya Duta FFI-nya itu orang-orang yang udah pernah menang citra. Ya gue nggak tahu cara mereka pilihnya, kan banyak juga orang yang udah menang citra. Tapi akhirnya sampai terpilih gue. Tapi it's an honor sih for me, karena buat gue ini sesuatu hal yang sangat berharga gitu ya, gue bisa dipilih jadi Duta FFI. Mudah-mudahan bisa membawa sesuatu yang lebih baik lah buat FFI. Apa film terseru yang pernah Lukman Sardi mainkan? Terseru? Kadang-kadang gue suka bingung kalau ditanya film seru-seru tuh macam-macam loh. Bisa seru situasinya, bisa seru orang-orangnya. Karena gue menikmati, jadi semuanya seru dengan segala kesusahan dan kesenangannya gitu. Tapi menurut gue kalau in terms of pemain yang banyak dan masing-masing semuanya seru juga lumayan banyak gitu. Kayak waktu Gi menurut gue seru. Waktu 9 Naga di mana gue sama Fauzi Badila, Dunia Lamsa juga seru karena kita punya chemistry yang seru gitu. Rata-rata film-film yang gue anggap seru banget adalah pada saat gue punya chemistry yang luar biasa sama lawan main gue. Even cuma lawan main gue cuma berdua gitu, misalnya sama Rehanun di 27 Step of May, tapi menurut gue itu seru gitu. Om Lukman, mau nggak angkat takut jadi anak om? Langsung intinya aja sih kalau gue ya. Sebenarnya gini, anak gue ada 3, nambah 1, nambahin beban bayar uang sekolah, jadi mendingan nggak, atau nambahin beban uang makan. Jadi untuk sementara ini gue jawab nggak usah dulu deh ya. Mungkin ada di luar sana yang mau ngangkat lo jadi anak dan jauh lebih oke dari gue. Kalau Mas Lukman disuruh pilih untuk ganti kehidupan sama salah satu karakter di film Mas Lukman, bakal milih siapa? Gue paling nggak suka nih kalau suruh milih-milih. Gue tuh gini, jawaban gue selalu gue bilang gini, gue udah cukup puas dengan diri gue sendiri, happy dengan karakter-karakter yang ada. Kalaupun misalnya gue tiba-tiba dilarikan kembali, gue pengen jadi kayak gue sendiri. Cuman satu permintaan gue sama Tuhan, bikin gue lebih tinggi. Cara pertama join dunia entertainment gimana? Satu, menurut gue gini, asal lo tahu semua bahwa setiap manusia punya kemampuan berakting. Kita semua manusia tiap hari berakting. Lo ketemu orang ini, lo berakting seperti ini. Kayak lo ketemu presiden, gak mungkin kan gue ketemu, hey Pak Jokowi, what's up bro? Gak mungkin gue kayak gitu, pasti gue berakting sebagaimana gue harus bertemu dengan presiden. Presentasi udah juga bagian dari berakting. Jadi menurut gue basically manusia sudah dianugerahi untuk kemampuan berakting. Cuman memang untuk menjadi aktor di depan kamera itu ceritanya berbeda lagi, karena kan gimana pun juga lo represent atau memainkan sebuah karakter yang berbeda gitu. Ya tentu bukan cuma sekedar fisik, termasuk pola pikir. That's mean memang harus banyak yang dipelajari gitu. Makanya kita sebelum syuting aja ada yang namanya workshop, reading, supaya kita bisa paham betul-betul. Yang penting lo mau belajar dan mau berproses. Sama aja kayak kehidupan, acting itu kayak kehidupan, semuanya mengalami fase-fase. Itu aja. Next question Mas Lukman, cara sukses dalam berproses itu butuh waktu atau butuh uang? Tergantung sih kebutuhan lo lagi gimana gitu. Menurut gua proses itu pasti perlu waktu ya. Sebenarnya gimana pun juga, lo pun ada uang, tapi kalau nggak ada waktunya juga sama aja lo nggak bisa sukses gitu. Jadi everything need ada waktunya. Ditambah lagi lo punya uang, walaupun menurut gua itu bukan jadi patokan utama ya, karena sebenarnya lo kalau berproses itu bisa dari hal apa aja, sesimpel dari kehidupan sekeliling lo gitu. Proses it's not mean lo harus membangun sesuatu atau kayak apa, tapi bagaimana lo membentuk diri lo menjadi orang yang punya tanggung jawab, punya komitmen, punya disiplin, trustworthy and
menurut gue humble. Itu aja. Emang bener Mas Lukman ngerasa sebagai hot daddy? Gue sih nggak pernah ngerasa jadi hot daddy ya. Kalaupun gue dibilang hot daddy ya gue bersyukur aja gitu. Maksudnya di usia kayak gini gue masih dianggap hot gitu ya. I'm okay with that gitu. Menurut gue itu kan sesuatu yang bisa diambil sisi positifnya juga. Jadi buat gue kalaupun itu hot daddy itu juga muncul dari sebuah cerita yang gue muncul, berarti salah satu keberhasilan gue juga untuk memunculkan karakter tersebut, dan berarti ya gue sukses memerankan sebagai hot daddy or sugar daddy or whatever. Dulu sempat ngerasain cinlok nggak selama syuting? Cilok kali. It's not about cinlok ya. Jadi menurut gue kan kita semua berakting menggunakan rasa ya, rasa. Tapi yang dibutuhkan oleh karakter itu sendiri. Misalnya pada saat gue harus mencintai seseorang, misalnya istri gue, yang gue bina adalah bukan masalah gue akhirnya sampai jatuh cinta, tapi bagaimana gue punya kepedulian, gue punya rasa care sama lawan main gue itu, sehingga chemistry-nya tuh terjaga gitu. Karena kalau misalnya jadi kayak kaku, kan jadi aneh ya. Menurut gue hal itu memang kadang-kadang tricky gitu. Karena sesuatu yang kita lama bersama tentunya kadang-kadang memunculkan perasaan-perasaan, tapi kan perasaan itu kan sebenarnya perasaan dari karakter tersebut. Selama lo tahu batasannya, gue rasa cinlok itu tidak akan terjadi. Itu tinggal kita melihat bagaimana profesionalitas kita di situasi syuting kalau menurut gue kayak gitu. Pernah cium kuku kaki sendiri nggak? Cium pantat kayak pernah, tapi cium kaki sendiri, oh pernah. Jadi dulu kalau nggak salah kan suka gitu tuh. Kalau lagi zaman SMA copot sendal, copot sepatu, oh ini bau jempol nih, jempolnya siapa nih? Ya gue coba cium jempol gue lah. Pernah gue inget. Tapi gue nggak tahu, gue lupa. Kalau nggak salah waktu itu wangi banget, makanya gue sampai pingsan kayak saking banget. Tema FFV tahun ini kan Citra. Ya. Kenapa kembali ke tema yang jadi nama piala ini? Menurut gue sih kembali ke fondasinya sih. Menurut gue dari perjalanan Citra itu sendiri segitu panjang, kita udah banyak sekali hal-hal yang terjadi. Automatically bahwa yang paling penting adalah bagaimana fondasinya itu sendiri, yaitu citranya itu sendiri yang dimunculin kembali. Apa itu Citra, kenapa piala Citra, perjalanannya seperti apa. Jadi membuat orang-orang atau sekitar juga semakin memahami sejarah dari piala Citra itu sendiri juga. Gimana sih anak zaman sekarang, terutama yang Gen Z, bisa relate ke FFV? Bisa, asal jangan healing melulu. Menurut gue sih bisa banget ya, karena kan menurut gue kan pertama dari filmnya deh. Film-film yang dibuat sekarang itu kan juga orang film itu selalu berpikir bagaimana membuat sebuah cerita yang relate dengan situasi sekarang, termasuk generasi Z yang Gen Z-nya itu sendiri. Dan menurut gue kan dari cara cerita itu sendiri akan membuat Gen Z ini juga tertarik. Termasuk juga bagaimana Piala Citra itu kan juga buka bagaimana nih memunculkan filmmaker baru yang terutama yang ada di Gen Z sekarang melalui film pendek, animasi kan. Kalau menurut gue tuh sekarang luar biasa ya mereka pemahamannya tentang film itu sendiri dan teknologi digital yang sekarang sudah sangat bisa membantu. Itu sih relate-nya. Pas kan? Abis? Gue lihat tuh pasti hitam. Oke, well, I'm done with this, and then gue cuma mau bilang bahwa sebagai duta FFI tentunya berharap bahwa teman-teman semua bisa melihat Festival Film Indonesia sebagai ajang di mana kita bisa bertumbuh bareng-bareng dalam sebuah industri film. Nggak peduli umurnya gitu. Maksud gue ini bagian dari kita mengapresiasi karya-karya. Dan menurut gue sebuah karya film atau seni adalah sesuatu yang penting karena bisa menjadi acuan bagaimana sebuah generasi bertumbuh dan berkembang. Dan sampai ketemu di Festival Film Indonesia. Thank you for watching USS Fit dan terus berkarya. Bye.